kayak misalkan kita ngebantuin guru-guru SD perbatasan ngajar gitu kan, sana minim banget kayak Kak ternyata. Kalau kita nggak ada gagal, kita nggak ada jatuh dulu, gimana kita tahu gitu kan? Itu yang ranking 1, kenapa tuh nggak kuliah gitu? Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan adik-adik yang bedanya jauh banget sama Isun. Jadi Isun berasa tua banget guys. Ada Robiatu. Halo Kak. Yang rame. Oh yang rame, kurang rame. Oke, ini kurang rame berarti ya. Oke, ulang. Hai Robi. Halo Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Robiatul Adawiyah 21. Iya, 21 tanggal lahir. 21 buka lah, udah buka ya. Coba. Bioskopnya sudah buka. Dipanggilnya Robi. Robe boleh, Robi boleh. Robi aja. Terserah bebas. Robi sehat nih. Alhamdulillah sehat banget. Ceria banget sih kelihatannya. Harus ceria dong. Kan udah mau podcast sama Kak. Walaupun gitu. Jomblo juga ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Katanya mau promoin di sini. Mau promo boleh? Ya, boleh. Enggak nanti. Harus diseleksi dulu Kakak. Iya, jadi ini jelasin kualifikasinya apa aja gitu kualifikasinya. Yang jelas apa ya? Laki-laki. Laki-laki pastinya beruang ya harus. Realistis aja hidup sekarang. Jadi nggak ada duitnya mendingan ya nanti dulu deh. Jauh-jauh gitu ya. Pending dulu. Robi. Sibuk apa nih? Kuliah masih ya? Masih kuliah. Kuliahnya di FK UGJ. Di FK ini jurusan apa nih? Jurusannya kedokteran. Pendidikan kedokteran. Kedokteran umum ya? Iya, pendidikan kedokteran umum. Oh jadi dokter nih. Amin. Amin. Terus Isen denger-denger ini ya jadi vaksinator juga. Iya jadi vaksinator juga. Tergabung sama klinik Polres Cirebon Kota gitu. Terus vaksinin udah berapa ratus orang yang vaksin? Lumayan ya. Ceritain serunya jadi vaksinator di Cirebon gitu. Orang-orang itu ada yang unik-unik gitu nggak? Kan banyak tuh Robi yang di video-video kayak yang badan gede tapi tiba-tiba takut lah nangis gitu. Ada nggak sih kejadian di Cirebon gitu? Ada banyak. Jadi lagi banyaknya tuh pas di pelabuhan Kak. Pas di pelabuhan itu kan orang-orang nelayan ya biasanya badannya keker-keker. Terus preman-preman sekitar juga kan banyak ikut vaksin. Dan mereka tuh bertato ternyata badannya. Terus pas vaksin, dok sebentar. Lah bapak kenapa? Sakit nggak? Ya nanya gitu, sakit nggak? Katanya gitu kan. Bapak kan udah pernah ditato. Ya enggak, saya takut sama disuntik. Lah ditato gimana kemarin disuntiknya? Emang bapak pingsan pas ditato gitu kan? Bener ya, ditato kan padahal lebih banyak gitu ya. Iya lebih banyak, terus kan pasti sakit kan ditato kayak gitu. Cucuk gitu ya. Padahal disuntik cuma sekali doang. Dan mereka kayak nanti dok, oke, sok mau kapan bapaknya ditungguin gitu kan. Dikasih jeda gitu. Iya dikasih jeda dulu. Itu sih kalau yang di pelabuhan. Terus paling di anak SMA SMP gitu banyak yang histeris biasa. Yang pelajar-pelajar gitu ya. Drama dulu deh biasa. Lebay-lebay. Nanti takut kayak gitu. Kayak kesurupan. Iya kayak kesurupan jatuhnya. Padahal gak apa-apa, cuma udah selesai gitu doang kan. Dan ya gak berasa gitu gak sih? Gak berasa sebenarnya, gak berasa. Mendingan sakit digigit semut gak sih? Iya bener. Sama disakitin. Beda kalau disakitin mah nggak bisa tidur. Oh pernah. Ya curcol jadi. Ketahuan kan? Iya ketahuan nih, kebongkar. Jadi seru ya jadi vaksinator. Seru banget. Capek nggak sih? Kayak gitu kan dari pagi sampai sore gitu. Kalau dilihat capek enggak, pasti capek ya. Maksudnya tapi kan kita di sini cari ilmu, balik lagi cari ilmu. Terus apa yang kita dapetin di kampus itu nggak sebanyak yang kita dapetin di luar. Karena ketika kita terjun di masyarakat itu kan itu banyak banget kasus. Terus kita jadi bisa belajar lebih gitu. Nggak semuanya bisa didapetin di kampus gitu. Iya, nggak di kelas gitu ya. Di kelas. Bener. Terus semester berapa nih? Mau semester 3. Semester 3. Kalau kuliah tuh masih online juga apa kayak SMP, SMA, SD yang sekarang udah masuk sih? Kalau di FKUGJ sendiri itu masih online. Cuma nanti tuh minggu depan Sabtu itu nanti ada rapat nih sama
wali murid, wali mahasiswa. Nah itu tuh masih ke bawah ya. Pengennya SMA terus, pengennya sekolah iya. Jadi sama orang tua tuh mau jadi kayak hybrid gitu. Beberapa yang online, ada beberapa yang offline gitu. Dibagi gitu ya. Iya sama kan kayak SMA SMP sekarang juga SD dibagi kayak setengahnya. Seminggu ini gitu kan, setengahnya masih online gitu, diganti-ganti. Jadi bergantian aja gitu. Jadi ketemu teman-teman kampus lagi nih. Bukan lagi, karena kita baru pertama kali nih. Oh iya. Kan Robe angkatan 2020. Kan ya, corona. Yang jadi, baru masuk ya. Yang baru masuk. Jadi belum ketemu teman-temannya. Awam nih siapa ini yang masuk? Masih kamu siapa gitu kan. Kenal di Zoom aja gitu ya. Di Zoom aja betul. Ya. Ya udah barangkali ntar pas masuk ketemu crushnya. Aduh, crush. My crush. Ping gitu ya, di ping. Robi kalau Isun lihat di Instagramnya di bio-nya Edan dong. Aduh malu. Tau gak sih? Hapus deh. Balik dari sini. Jadi tuh Isun tuh bingung bahas yang mana dulu. Soalnya tuh di Instagram dia tuh bio-nya tuh ada jadi duta genre Kabupaten Cirebon 2021 juga. Terus ada ambasador pemimpin Indonesia, terus ada part of Jabar Bergerak Kota Cirebon, ada trainee of Kemah Bela Negara. Kira mau bahas apa dulu ini? Pulang aneh banget nih dibahas. Terus tau gak kata Robi tuh sebenarnya masih ada Mbak. Apa yang kita mau bahas dulu? Nah dari mana nih? Dari awal aja lah. Dari jalan kenangan boleh. Iya. Ini aja dulu nih duta genre Kabupaten Cirebon 2021 seperti selempang yang dipakai, ya kan? Iya. Tunjukin. emang harus gitu ya kalau pakai selempang tuh kayak gini. Iya. Ya kalau genre nanti lagunya gini. Oh gini. Salam genre. Oh gitu. Terus isunya sebelahnya. Iya. Apa sih? Emang gak jelas. Tos gitu kan. Ceritain dong apa sih duta generasi berencana tuh ngapain gitu kegiatannya. Terus apa sih itu tuh? Oke, halo semuanya, salam genre. Nah jadi gini kakak, kalau duta genre ini di bawah naungan dari BKKBN ya sebenarnya. BKKBN di kabupaten ada, di kota juga ada, itu di provinsi ada, di nasional juga ada. Jadi duta genre ini sebagai peer edukator. Nah di sini tuh kita tuh mengedukasinya di lingkup remaja, mahasiswa yang belum menikah. Nah ini yang harus digarisbawahi itu yang belum menikah. Misalkan remaja yang sudah menikah, nah itu bukan ranah kita gitu kan. Nah di sini untuk pembahasannya itu paling ada triad KRR. Jadi misalkan di sini tuh kita lebih fokus ke misalkan HIV/AIDS, terus seksualitas, terus nafza. Nah di situ lingkup kita di situ. Terus di situ juga untuk sekarang itu kita gencarnya lagi jadi duet juga ternyata. Kemarin baru disosialisasikan. Kita tuh ternyata dapat tugas tambahan gitu. Duet itu duta edukasi stunting ceritanya. Karena kenapa itu yang diangkat. Nah tahun ini tuh bukan tahun ini aja sih sebenarnya. Dari beberapa tahun ke belakang Indonesia ini banyak banget nih kayak anak-anak yang stunting gitu. Yang tumbuh kembang anak itu sendiri tuh nggak normal sama usianya, seusia mereka gitu. Nah untuk yang lainnya ya gitu kita buat ngedukasi teman-teman, ngasih sosialisasi, edukasi. Makanya di Instagram juga kita ngasih sedikit pelan-pelan edukasi gitu. Soalnya kadang-kadang kan kalau remaja ya kayak kalau dikasih edukasi tuh agak ngeyel ya gitu kayak apa sih? So tau banget gitu kan. Jadi ya udah kita pelan-pelan gitu. Selain di sosial media juga kita roadshow biasanya ke sekolah-sekolah. Ke sekolah. Nah, itu apalagi kalau sekarang udah mulai ini ya, udah mulai masuk gitu. Iya, kalau misalkan nggak ke pandemi gini, nah itu kita roadshow biasanya ke beberapa sekolah. Kita gilir mana sekolah yang harus kita kunjungi gitu. Cuma sekarang karena online gini gitu kan, terus lagi pandemi juga itu belum terlaksana gitu. Terus kita juga paling ini ngebina desa KB gitu. Kan ada tuh desa-desa KB di Kabupaten Cirebon. Nah, di situ perannya kita harus bermain di situ. Memberikan edukasi, memberikan sosialisasi gitu. Seru ya. Coba gimana? Lagi sosialisasi. Coba Isun tuh dengerin, kan Isun belum menikah tahu. Ya nggak sih Beb, dia juga belum menikah. Berarti kita masih remaja ya Beb. Remaja banget. Iya, ayo dong Kak edukasiin kami dong. Aduh berat ya. Bahas apa gitu? Ini aja deh, menikah ya, menikah. Aduh menikah nih, Bapak juga belum menikah juga. Oke. Sama aja. Jadi kalau di BKKBN terus di genre itu
usia menikah ternyata itu dilihat dari pertama data usianya dulu. Untuk perempuan itu 21 dan untuk laki-laki 25. Makanya kita sebut tuh 21 25. Jadi itu usia idealnya. Usia ideal untuk menikah, terus organ reproduksinya juga sudah berkembang dengan baik, terus dari mindset pola pikir, siap bekerja gitu kan, udah intinya udah pas lah 21 25 udah gitu. Siap gitu segalanya ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan di bawah usia itu baik mau laki-laki mau perempuan nanti tergolong sebagai nikah muda gitu ya, atau nikah dini sebenarnya. Itu. Berarti nggak boleh. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Dibalikin lagi sebenarnya ke kesiapan mempelainya gitu kan. Cuma idealnya diusahakan 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki supaya nggak ada tuh yang namanya apa ya, kayak sesuatu yang tidak diinginkan, KDRT lah, terus banyaknya menambah angka kemiskinan gitu kan. Iya, belum siap segalanya, mentalnya apa segala, organ reproduksinya juga kan ya. Ada yang belum siap dibuahi gitu masih. Menikah di bawah usia ideal itu bisa nanti arahnya tuh ke arah stunting, nanti anak yang dilahirkannya bisa kelainan gitu Kak. Jadi prevalensinya tuh lebih banyak gitu. Apalagi nih selain itu, ambasador pemimpin Indonesia. Apa itu pemimpin Indonesia? Balik lagi sebenarnya nggak jauh-jauh yang Robe ikutin tuh ke edukasi sebenarnya. Edukasi terus pengembangan diri. Nah, si pemimpin Indonesia ini sebagai startup buat mengedukasi dan pengembangan diri bagi pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi pemimpin, bukan ingin menjadi pemimpin ya. Karena semua orang itu kan sudah menjadi pemimpin, pemimpin bagi dirinya. Cuma yang membedakan terlatih atau tidak gitu kan. Maksudnya ilmu yang didapatkan sudah cukup atau belum gitu. Nah, di situ di pemimpin Indonesia ini kita dikasih kelas intensif, dikasih kelas khusus buat apa sih pemimpin itu gitu kan. Terus cara memimpin itu bagaimana gitu. Kayak gitu sih Kak. Oke, Robi for Wali Kota Cirebon 2000 berapa ya Beb? Mikir kayak masih jauh 2000 sekian ya, kan Robi kan calon penerus bangsa nih, generasi siapa tahu kan kedepannya jadi memimpin kota Cirebon nih. Boleh ada dicoba. cita-cita boleh dicoba, dia minat loh. Pak Ajis tolong catat nama saya Pak. The next gitu ya, dari beberapa. Iya, 2000 sekian. Berikutnya part of Jabar Bergerak Kota Cirebon, JB. Jabar Bergerak tuh ngapain? Oke, jadi Jabar Bergerak itu organisasi ini ya, sosial sebenarnya, non-government. Jadi bukan organisasi pemerintah. Cuma banyak nih masyarakat yang menganggap Jabar Bergerak itu organisasi pemerintah. Kenapa? Karena memang pendirinya juga Ibu Atalia, istri dari gubernur kita Bapak Ridwan Kamil. Ibu gitu. Cinta. Ibu Cinta. Ibu Cinta. Kenapa sih? Ira tuh katanya mau nyari ini jodoh. Makanya gini kan. Gini. Aduh. Nah, terus gitu. Kegiatannya ngapain? Jadi orang-orang tuh nganggapnya kalau kita tuh pemerintah gitu, padahal kita bukan. Kita coba dijelaskan lagi. Di garis bawah. Di garis bawah ini soalnya banyak banget yang salah kaprah. Itu kan organisasi ini berkaitan dengan pemerintah. Padahal enggak. Di sini kita benar-benar organisasi sosial, terus ya mandiri gitu. Maksudnya nggak ada sangkut pautnya lah sama pemerintah gitu kan. Cuma emang kebetulan dari pendirinya itu Ibu Atalia gitu kan, dari yang notabene terkenal sama ya istri gubernur gitu kan, pasti ini dari pemerintah nih gitu kan, disangkanya kayak gitu. Nah, jadi di Jabar Bergerak ini banyak nih bidangnya. Ada bidang kesehatan, kesehatan dan lingkungan, terus ada bidang agama, pendidikan, sosial budaya, terus satu laginya bidang sosial. Berarti kebagi-bagi gitu ya. Nah, itu tuh tergantung nih bidangnya, dan itu tuh ada ketua bidangnya masing-masing. Beda-beda Kebetulan Robi dapetnya karena di kesehatan itu bergabung di bidang kesehatan dan lingkungan gitu. Terus kegiatannya ngapain aja? Nah, kegiatannya di setiap bidang tuh ada nih prokernya masing-masing. Tergantung, kalau misalkan di kesehatan dan lingkungan itu biasanya ada live Instagram itu di malam Jumat biasanya. Jumat malam ya? Nggak tahu Robi, nggak tahu. Pokoknya di satu minggu tuh ada satu kali. Nah, itu tuh bergilir rutin, tapi bergilir sama yang di provinsi. Jadi misalkan minggu pertama
dari Kabupaten Cianjur, minggu kedua di Kota Cirebon. Nah kayak gitu. Dibagi-bagi gitu Terus ya. selain live Instagram juga kita rutin donor darah. Kemarin baru hari Rabu kemarin tanggal 15 itu kita baru nyelesain donor darah. Itu udah donor darah kelima berarti. Gitu. Katanya ini ada sekernya juga ya? Iya, ada sekernya juga. Sekernya di DWP Jalan Siliwangi nomor 123. Dekat SMP. Iya, samping SMP 1 sebelah SMP kanan 1. banget. Berarti kalau Jabar bergerak tuh per kota gitu, ada per daerah gitu, per kota kabupaten 27 kota dan kabupaten itu ada Jabar bergerak. Kita mau bahas kemah bela negara apa itu? Kemah bela negara tuh camping. Campingnya bela negara. Merdeka gitu. Oke, Priband. Jadi kemah bela negara itu pas SMA sebenarnya. Lagi SMA, kenapa masih ditulis di bio? Karena itu pencapaian tertinggi sih sebenarnya. Bukan, iya pencapaian tertinggi. Dan itu event paling itu apa ya? Bukan bergengsi, maksudnya banyak orang yang mau gitu. Dan Robby di situ dapat kesempatan buat bisa ikut tembus karena itu eventnya nasional kayak Seleksinya ketat gitu. Iya, perjalanannya panjang gitu kan. Diseleksi dulu kota, provinsi, baru tuh dari provinsi lolos. Jadilah dari berapa ya yang ikut seleksi itu 50 yang berangkat, berarti kurang lebih 30 anak. Karena 2 putra, 1 regu putri gitu, 1 umpi putri. Nah di sana itu tuh kita kan jauh, itu tuh di perbatasan Indonesia Malaysia, di Kalimantan Utara, Pulau Sebatik, Desa Bambangan. Berapa lama itu? Perjalanannya pesawat itu 3 jam, nyampe terus kita transit dulu kan, biasa istirahat. Pokoknya 2 hari. Paling lama itu pas naik kapal. Pas naik kapal. Kira berenang, pengen ngomong kira berenang ya. Iya, berenang. Kita ngojay. Nah, itu pas paling lama kalau pesawat kan bentar ya. Pesawat bus ke pelabuhan bentar. Nah, pas di kapal ini seharian 12 jam. Mabok enggak? Padahal itu cuma nyebrang dari sini ke situ. Enggak tahu kenapa. Itu lama banget. Jadi dari pulau dari Tarakan, kan Tarakan ibu kotanya, buat ke Pulau Sebatik ke perbatasannya tuh saat 12 jam. Jadi Allah, mabok laut Bu. Ya lumayan, pegel gitu kan, gak ada tempat tidur, duduk gitu kan. Udah penuh, banyak kontingen dari mana-mana, dari Sumatera lah, Aceh, itu pokoknya macam-macam kayak gitu. Jadi capek tapi seru ya, ketemu sama teman-teman pelajar lain gitu ya dari seluruh Indonesia. Iya, terus dari dari situ nyampe, pokoknya 2 hari perjalanan. Kita tuh kemah di camping 2 minggu, selama 2 minggu itu. Gak mandi? Mohon maaf mohon maaf ya, mandi kadang enggak gitu kan. Kalau jadi enggak full kita di tenda, jadi kita tuh ditempatin di subcamp namanya. Di subcamp itu kita ke rumah warga. Jadi kita nginep di rumah warga tuh 4 hari apa 5 hari gitu. Oh, ada yang nginep di rumah warganya juga. Iya, jadi dibagi misalkan dari kontingen campur sih, Jawa Barat berapa orang, ini berapa orang, nanti tidur di rumah ibu A, ibu C gitu. Kayak gitu. Jadi kita tidur di sana selama 4 sampai 5 hari. Dari situ nah pas itu kan di desanya kan disebar. Di masing-masing kalau di sini namanya blok tah. Iya, gitu lah pokoknya kayak RW gitu. Nah, di situ kita ngelakuin kegiatan sosial. Kayak misalkan kita ngebantuin guru-guru SD perbatasan ngajar gitu kan, sana minim banget kayak ternyata. Satu kurangnya. SD itu cuma ada 2 guru. SDM-nya ya. Iya, sedikit banget, kasihan. Udah gitu anak-anaknya semangat gitu belajarnya, cuma karena kurangnya SDM jadi mereka harus bergilir gitu. Gantian buat sekolah. Jadi kita bantuin, terus kita nanam pohon, edukasi masyarakat juga, kayak gitu sih. Berarti kegiatannya banyak gitu ya. 2 minggu lah di negeri orang. Berarti sekolahnya dispensasi dong? Iya, dispensasi. Dan pada saat itu lagi ujian kenaikan kelas. Rintangannya nggak cuma ujian buat seleksi. Kemarin sebenarnya ditentang juga sama sekolah, kan nggak boleh karena disuruh milih, kamu mau ujian apa mau berangkat. Cuma karena ini kesempatan gak mungkin datang 2 kali kan. Banyak orang yang pengen, terus dari Cirebon cuma 2 orang itu kan. Kayak udah dikasih kesempatan kok gak diambil gitu loh. Gitu. Jadi eman. Sayang banget kalau gak diambil gitu kan. Jadi ya udah negosiasi sama pembina juga ngedukung. Ya udah berangkat, biar nanti kakak pembina itu yang kayak biar tanggung jawab saya gitu tuh kan. Jadi kayak ngasih support gitu buat udah kamu berangkat aja, nanti yang di sini kamu susulan. Berarti ya. Susulan jadi 2 minggu ya susulan. Susulan ngerjain di kantor deh kan. Iya, yang
kayak gitu kan. Siapa nggak ikut gitu. Iya, biarin saya juga jalan-jalan jauh. Iya. Ke Malaysia nggak pakai paspor. Tinggal ngelangkah tuh kayak gitu. Kalau perbatasan gitu kan, ada di Malaysia, ada di Indonesia kayak gitu. Yang sering gini loh Kak, yang ada di Trans 7 biasanya yang petualang kayak kita itu ke situ, ke Desa Aji Kuning namanya. Jadi perbatasan ada batas kuning gitu. Nah kita jadi kesana kesini bikin konten nggak? Pas itu gak kepikiran buat konten nih. Oh dulu mah belum nge-hype banget ya TikToknya belum gitu nge-hype ya. banget. Terus ada lagi di sana tuh rumah, ceritanya tuh rumah depannya ruang tamunya itu Indonesia. Nah belakangnya itu udah Malaysia. Jadi itu ibu-ibu yang tinggal di situ dia 2 warga negara. Jadi kakaknya masuk kemana? Kakaknya. Iya. Terus di sana Maksudnya juga orang Indonesia tapi. Iya orang Indonesia. Cuma di sana uangnya itu ringgit pakainya. Gitu. Ikut ke Malaysia. Jajan juga kita harus nuker dulu kadang-kadang gitu. Ada yang terima rupiah, ada yang nggak mau ditukar dulu aja katanya gitu. Bahasanya tapi masih Indonesia. Indonesia sama. Nggak Melayu Malaysia gitu. Jadi, pen. Pusing kanan. Kanan pusing depan. Aros. Ayam guring gitu kan. Apalagi sama kita dengerin. Tapi kita nggak ngerti ngomong apa sih Robi. Seru banget ya hidup Ira, nggak flat tuh. Nggak kayak Isen, nggak kayak Isal. Ini kayak Isal terpojokan sepertinya nih. Dia udah di pojok lagi. Iya, kayak hidup kita flat aja gitu-gitu aja. Ini mah ngederet. Terus katanya belum ada yang masuk bio nih. Karena nggak muat. Apa tuh tadi? Pelatihan apa gitu? LPK, latihan pengembangan kepemimpinan tingkat Jawa Barat. Itu masuk ke Jabar Bergerak itu? Bukan, itu masuknya ke Pramuka. Jadi Kemah Bela Negara, terus LPK Jawa Barat itu masuknya ke Pramuka, nginduk ke Pramuka. Jadi sebenarnya Robe bisa kayak gini tuh besar karena Pramuka gitu. Dari SMP udah berkecimpung di Pramuka, udah jatuh cinta lah pokoknya. Aduh jatuh cinta kan nih. Anak Pramuka banget Pramuka banget gitu kan. Coklat-coklat. Nah gitu. Jadi ya gitu, di LPK ini kita 1 minggu. Tempatnya tuh di Ciamis kemarin, di Ciamis. Nah ini di LPK ini ceritanya lumayan ini ya. Bukan apa ya, kayak apa sih namanya? Apa kayak, Robi? Apa nungguin nih? Nungguin nih. Isal nungguin tuh. Kayak ini loh Kak, surprise gitu. Maksudnya surprise-nya gini. Jadi pas mau berangkat LPK itu, Robi tuh udah ada kegiatan di kota gitu. Kegiatan kota itu mau hiking kalau nggak salah, mau hiking. Terus ditelepon nih sama pembina. Besok berangkat LPK 1 minggu. Bayangin. Dadakan gitu. Malam ditelepon besok pagi harus berangkat gitu kan. Udah mana karirnya itu udah siap buat berangkat hiking besok. Yang buat acara yang di sini gitu kan. Kan emang gak ada orang lagi. Maksudnya Robi kan masih kelas 10 pada saat itu. Jadi masih anak bawang lah gitu kan di SMA. Ya, masih kecil kayak Isen kan. Masih imut gitu kan. Amit pada. Gak apa-apa lah, self love. Nah di situ udah tuh jadi ditelepon, izin ke mama juga, pembinaan juga nelpon. Boleh nggak Bu anaknya gini. Terus dipikir-pikir kalau hiking mungkin bisa ya nanti ke depannya gitu. Ada lagi kan. Bakal ada. Kalau LPK ini kan dilaksanain kalau nggak salah tuh 3 tahun ya, 3 tahun sekali atau berapa tahun gitu. Pokoknya nggak setiap tahun ada gitu. Makanya ya udah detik itu juga setelah telepon tas semua dibongkar. Cari baju-baju formal masukin. Tadinya isinya jaket, kaos gitu kan gak mungkin ya ke LPK bawa begituan. Jeans gitu ya. Ganti semua diganti. Terus bener besok pagi langsung berangkat. Langsung. Di sana seminggu. Di Ciamis gitu. Di sana ya ditatar, kita dikasih balik lagi ke materi-materi kepemimpinan, materi gimana sih jadi pemimpin yang baik gitu kan. Terus dapat juga materi-materi negosiasi, materi di kepramukaan juga ada di sana. Itu yang di bio itu tuh yang banyak itu masih aktif semua Ira? Iya insya Allah masih aktif. Masih aktif sampai sekarang gitu. Masih aktif. Seru. Terus bakal ada nambah-nambah lagi? Harusnya mah nambah ya. Iya. Harusnya mah upload nanti yang di sini kan berganti gitu kan. Ganti bio atau enggak apa gini kelanjutannya di kolom komen.
Boleh kali ya. Saking iya lanjutan kegiatan Ira di bio tuh kan gak muat dibahas tuh karakternya, terus Ira bilang di kolom komen. Lanjut di kolom komen. Bener-bener ya, boleh dicoba nih. Katanya mau diarsipin. Robi ada yang belum diceritain gak nih ke teman-teman Ngopi Pasti? Kan tadi kakak ngelihatnya sama teman-teman yang lain kan ngelihatnya ini ya, kayaknya tuh enak banget gitu. Bisa kesana kesini, terus bisa dapat apa yang dipengen gitu kan. Jangan salah teman-teman. Kalian tidak tahu prosesnya gitu kan. Berdarah-darah gitu ya. Nangis-nangis gitu kan. Di balik itu semua tuh Robi juga ada berapa tahun ya? Enggak berapa tahun sih, berapa bulan gitu. Itu kayak definisi titik terbawah gitu. Ngedrop gitu, banget ngedown gitu. Karena keluar SMA Robi kan gap year. Jadi nggak langsung kuliah tuh Kak. Nunda gara-gara Robi nggak sesuai harapan kampus yang Robi tuju gitu kan. Nggak pada keterima gitu. Iya, jadi di situ kayak lu di SMA kemarin, ini ngomong kasar ya Kak, maksudnya kasarnya tuh lu kemarin SMA tuh berprestasi loh gitu. Kalau ngebanggain diri sendiri kan, maksudnya akademik lu bagus, terus prestasi di non akademik lu juga ada gitu kan. Maksudnya kenapa kok sampai nggak keterima sih gitu tuh Kak? Kalau orang bisa protes ke Tuhan, ke Allah gitu ya. Maksudnya, saya tuh udah ngelakuin yang seharusnya saya lakukan. Saya belajar nilai bagus, masuk peringkat 1, 2, 3 gitu kan di sekolah, 3 besar. Terus untuk kegiatan di luar juga saya bisa banyak juara-juara juga gitu kan, selain dari kegiatan-kegiatan yang harus diikutin gitu. Cuma di situ kayaknya Allah berkata lain gitu. Udah deh kamu nanti dulu gitu, kayak nunda dulu setahun. Jadi di situ bener-bener sedrop-dropnya kayak orang-orang juga mungkin ini ya heran, itu yang ranking 1 kenapa tuh nggak kuliah gitu. Pernah tuh Kak denger orang ngomong kayak gitu. Jadi kayak lu kan ranking 1 tuh pas SMA, kenapa lu nggak kuliah sih? Lu kenapa gap year jadinya kayak gitu. Jadi tuh malah ngerasa salah apa saya gitu kan, maksudnya bukannya gimana ya, maksudnya yang lain maksudnya yang biasa-biasa aja tuh bisa masuk kampus-kampus hebat gitu. Cuma Robi di sini kok saya nggak bisa ya? Kenapa nih gitu kan? Nah itu jadi ngedrop gitu ya. Ngedrop banget. Cuma pas itu bener udah diterima nih di Poltekkes Kak. Di Poltekkes Jakarta 2. Jurusannya gizi. Cuma gak sesuai. Robi pengen jadi dokter gitu kan, mau ambil kedokteran. Terus dari situ udah tuh di Poltekkes 2 gak dilanjutin. Oh berarti sempat masuk dulu ke sana. Iya sempat masuk. Terus gak dilanjutin, keluar. Habis keluar di situ Robe bingung nih ngapain saya di rumah gitu kan. Dan di situ posisinya Robe belum dapet univ gitu, malu, bawaannya tuh malu, udah pokoknya kalau keluar rumah tuh, duh malu lah gitu. Iya pasti ditanyain, Ira masuknya kemana gitu. Iya, kayak gitu ya, kan. Jadi bikin mental kitanya jadi yang itu ya. Ombang-ambing bawangnya mah. Jadi memutuskan untuk mengasingkan diri ke Kediri, ke Pare, ke kampung Inggris. Jadi di sana tuh kurang lebih 6 bulan. 6 bulan di sana. Dan sebenarnya nggak banyak orang tahu Robe di sana gitu, hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Dan di sana untungnya ketemu sama yang senasib gitu. Jadi kayak curhat, saling curhat gitu. Saling merangkul, bergandengan tangan gitu kan jadinya. Bener-bener. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan gitu kalau di sana. Jadi kita dapet lingkungannya juga vibes-nya enak gitu. Mereka tahu posisi apa yang kita rasain dan kita juga tahu yang mereka rasain tuh kayak gimana sih sakitnya gitu kan. Sama-sama ada di titik itu gitu ya. Kayak gitu. Ya gitu kita tuh kayak nggak tahu sih di mindset kita tuh harus berhasil tuh. Jadi kita tuh nggak bisa menerima kegagalan gitu di lingkungan kita gitu. Dan emang gitu kan kayak yang kalau nggak dapet ranking 10 besar gimana gitu. Jadi kita harus menang, harus berhasil, harus apa. Jadi padahal mah sebenarnya gagal tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tuh emang proses hidup kayak gitu kan. Bener. Gitu. Tapi kita kadang nggak siap gitu nerima karena dari lingkungan sekitar kitanya gitu kan. Kalau kita nggak ada gagal, kita nggak ada jatuh dulu, gimana kita tahu gitu kan? Nggak ada pengalaman dong. Salahnya di mana nih saya gitu kan? Kalau lempeng-lempeng aja ya bukan hidup sih namanya kalau kayak gitu. Malah aneh gitu. Tuh orang kenapa tuh lempeng terus gitu, kayak orang linglung jalannya terus gitu kan? Lempeng masa berhasil loh. Ada yang mau disampaikan nggak nih terakhir? Dari semua proses yang udah Robe jalanin, naik turunnya, keberhasilannya, kegagalannya, itu tuh semua nggak terlepas pastinya Kak dari orang tua, mama papa yang udah support dari segi material, dari segi
support material, moral juga itu kan pasti ada orang tua. Restu orang tua itu pasti beriringan gitu kan. Mau ucapin makasih juga buat kakak pembina, namanya sama nih, Kak Eka. Kak Eka Novianto. Beliau guru SMA 6 juga. Pokoknya udah sejauh ini dari Robe SMA dan sampai saat ini juga beliau ini masih kayak support Robe tuh Kak, kayak tetap ngasih wejangan, tetap ngasih arahan, kamu kesini loh Bi, kamu kesana loh gitu. Jadi dan pembina-pembina lain yang gak bisa disebutin karena intinya kalian ini tuh tanpa kalian Robe tuh gak bisa seperti ini gitu. Jadi mau ngucapin makasih. Kalian berperan penting. Iya, berperan penting, berperan buat proses Robe berproses dan Robe tumbuh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama. Gitu. Sedih. Apaan sedih? Senang lah dikelilingin orang-orang seperti mereka gitu, beruntung gitu. Beruntung jadi kan banget. Ya rezeki gitu tuh nggak cuma materi duit kayak gitu. Betul. Apa namanya teman-teman support teman-teman sekitar, orang-orang sekitar juga berpengaruh banget. Rabi, gitu. makasih. Iya, makasih banyak Kak udah ngasih kesempatan nih buat curhat ya. Jadi curhat. Jangan lupa istirahat. Siap. Sekian episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro lupa Ngopi Pasti Fatek Podcast.